emosi ambisi. Gak mutu, semua gak mutu. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak bener, semua gak bener. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Persis seperti petani yang kerap gagal panen, namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai, meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai, adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Mau pasang iklan di jaringan website Kompas Gramedia? Apa mau pasang iklan di akun Instagramnya? Atau mau pasang iklan baris di koran Kompas? Langsung aja Langsung aja ke pasangiklan.com. Ada beragam harga yang bisa kamu pilih. Pembayarannya mudah, bisa transfer bank atau kartu kredit. Setelah iklan tayang, akan ada laporan yang Anda terima. Mau pasang iklan semudah upload? Bayar. Tayang. Langsung aja ke pasangiklan.com. Halo, selamat malam. Selamat datang di acara pelaku UMKM yang kelima. Kali ini, tadi aku lihat udah ada yang dari Cianjur, dari Kota Bau-Bau. Selamat datang di webinar kita. Nah, webinar ini merupakan kerjasama antara Kompas Gramedia, pasangiklan.com, dan juga Brand Adventure Indonesia. Perkenalkan, saya Vina, saya dari pasangiklan.com. Kalau belum tahu pasangiklan.com itu apa, pasangiklan.com merupakan platform pemasangan iklan mandiri yang ditujukan buat teman-teman UMKM yang ingin memasarkan iklannya di grup Kompas Gramedia. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM mau iklanin gitu ya, itu bisa self-service sendiri di pasangiklan.com.
Dan juga bisa iklan digital, iklan baris, iklan Instagram maupun Kompas TV. Jadi teman-teman tinggal masuk ke pasariklan.com aja, harganya mulai dari Rp50.000, jadi sangat terjangkau. Sebelum kita mulai webinar ini, saya ingin mengingatkan aja video dan juga suara teman-teman di mute karena demi kelancaran acara ini juga supaya tidak ada noise. Nanti kalau misalnya mau bertanya bisa ada di fitur Q&A di bawah, nanti akan ada hadiah juga buat teman-teman yang bertanya. Dan juga kita nanti juga minta tolong untuk di-mention serta follow akun sosial media @pasangiklan.com, jadi pasang iklan com tapi spellingnya pakai C. Kemudian dari akun Brand Adventure Indonesia, jadi @Brand Adventure Indonesia. Oke, mungkin aku nggak berlama-lama, akan mengenalkan pembicara malam ini, yaitu Mas Akbar Mujahid. Selamat malam, Mas Akbar. Selamat malam. Mas Akbar merupakan brand aktivis Tasikmalaya dan juga founder dari Kiku Kini. Nanti akan dijelaskan langsung. Kemudian moderator kita nih yang udah standby dari tadi dan juga emang udah setia dari webinar kita pertama. Selamat malam, Mas Richard Robot. Selamat malam, Mbak Vina. Mas Richard merupakan partner dan juga business director dari Brand Adventure Indonesia. Mas Richard ini enak kalau moderatorin ya. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan sesinya, terus kemudian kita tadi ada yang skip, itu nanti Mas Richard di tengah-tengah dan di belakang tuh biasanya udah ada kesimpulannya tuh. Jadi enak sekali dan makasih banyak ya Mas Richard ya. Ya, Oke, mungkin aku serahkan langsung ke Mas Richard untuk membuka webinarnya. terima kasih Mbak Vina atas perkenalannya. Brand Owners, selamat malam. Di Hari Pahlawan ini kembali pelaku UMKM dan Brand Adventure Indonesia hadir dalam sebuah acara seminar online yang menarik bagi para pemilik UMKM di Indonesia. Jadi sekali lagi selamat datang di acara pelaku UMKM. Acara ini adalah kolaborasi antara Brand Adventure Indonesia, pasangiklan.com dan juga Kompas Gramedia. Acara ini sudah diselenggarakan secara berseri. Jadi kita sudah memasuki seminar online yang kelima dari total 8 seminar online yang akan kita lakukan sampai akhir tahun 2020. Jadi masih ada seminar ke-6, ke-7, dan ke-8. Jadi teman-teman sekalian, Brand Owners, terus pantengin terus acara kami setiap hari Selasa jam 7 malam. Pastikan Brand Owners tidak melewatkan event sharing online selanjutnya ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Vina, yes, betul, nama saya adalah Richard Robot, merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya mewakili Brand Adventure Indonesia, bisa bekerja sama dengan pasangiklan.com. Brand Adventure Indonesia sendiri adalah media digital dan program edukasi khusus brand yang pertama di Indonesia. Visi Brand Adventure Indonesia dimulai dari semangat dan gerakan untuk memperkuat brand lokal Indonesia. Kemudian lahirlah Brand Adventure Indonesia dengan Arto Biantoro sebagai inisiatornya. Bila teman-teman sudah mengikuti acara ini dari awal, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Arto Biantoro karena sudah berapa kali juga sebagai narasumber dalam acara ini. Jadi kita awalnya adalah program digital dengan mendokumentasikan perjalanan Arto Biantoro dalam menggali dan mencari brand-brand lokal yang kuat gitu di daerah-daerah. Jadi kita berangkat dari program digital yang hanya ditayangkan di YouTube dan website. Perlahan-lahan sekarang kita Brand Adventure Indonesia sudah menjadi semacam media network dengan adanya program TV di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, program radio, dan juga pastinya dengan aset sosial media kita dan seminar offline maupun online seperti ini. Dari lingkup kecil sekarang sudah ada sekitar 30.000 website subscriber di website kita di brandadventureindonesia.com, di mana sekitar 4.000 subscriber tersebut adalah pemilik usaha kecil menengah atau UMKM. Dan kita nggak berhenti sampai situ, kita pun sudah menularkan gerakan kita, yaitu gerakan untuk cinta brand lokal dan mengembangkan brand lokal kepada hampir sekitar 69 orang brand aktivis di 40 kota dan 10 provinsi di seluruh Indonesia. Dan menjadi kenyataannya adalah Mas Akbar Mujahid ini adalah salah satu partner kita, brand aktivis kita di daerah Tasikmalaya. Oke, sebelum saya balik untuk memperkenalkan Mas Akbar, mungkin kita bisa tayangkan juga video tentang Brand Adventure Indonesia. Silakan.
Saya Arto Biantoro, seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Kamu boleh mimpi besar, tapi start small, ya, mulai dari kecil. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Research itu sangat penting, so kamu tahu siapa yang mau kamu tap in, market kamu siapa, segmentasinya bagaimana, itu nanti berkenaan sama branding, sama cara kamu mengkomunikasikan brand kamu. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Orang-orang pihak-pihak yang tadi dibilang kompetitor itu, selama bendera mereka merah putih, kita nggak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor. Merah putih. Merah putih. Saya akan membawa Anda melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Memperbesar usaha saya dengan tujuan supaya saya bisa kayak Grab ataupun memberikan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang lagi, khususnya warga disabilitas. Spiritnya adalah mengangkat kearifan lokal, mengangkat potensi lokal. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Welcome to Brand Adventure. Nah, itu dia tentang brand adventure. Jadi buat para brand owners yang pengen tahu tentang brand atau pengen lebih tahu lagi tentang entrepreneurship, bisa lihat video-video di platform kita www.brandadventureindonesia.com. Di situ ada artikel, ada macam-macam yang bisa memperkaya pengetahuan teman-teman brand owners kalian tentang brand dan pastinya juga tentang entrepreneurship. Nah, hari ini jangan lupa untuk menyaksikan ataupun berpartisipasi dalam pertanyaan karena kita juga memberikan kesempatan untuk para brand owners yang partisipasi dalam mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan e-voucher senilai total untuk 5 pemenang 1.500.000. Jadi untuk 5 pemenang mendapatkan e-voucher senilai total 1.500.000, jadi masing-masing 300.000. Dan juga 3 pemenang mendapatkan eksklusif produk dari Brand Adventure Indonesia dan juga 1 pemenang mendapatkan eksklusif produk dari Mas Akbar. Oke, jadi jangan lupa ya untuk mengikuti acara ini sampai selesai, dan yang pasti juga tadi seperti Mbak Vina bilang, jangan lupa juga untuk mengisi survei tentang seminar ini supaya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tanpa berpanjang-panjang, saya coba recap sedikit, bukan recap ya, cerita sedikit tentang apa sih tema kita di malam ini. Jadi bayangin deh, brand owner sekalian, bayangkan sebuah pesawat terbang berangkat dari bandara tanpa tahu akan menuju kemana. Nggak mungkin kan? Begitu pula pada saat kita akan memulai bisnis. Tujuan ataupun impian akan mempengaruhi kita dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis kita. Nah, pada hari ini kita akan berbincang dengan Mas Akbar Mujahid, brand aktivis Tasikmalaya dan juga founder Kikukini. Dia akan bercerita tentang impiannya, dan pada saat dia membangun impiannya dan mencapai impiannya tersebut, tiba-tiba dia switch lagi, pindah lagi ke impian yang lain. Wah, ini menarik sekali nih. Nah,
untuk itu Mas Akbar, gimana Mas Akbar? Siap Mas Richard. Apa kabar Mas Akbar? Alhamdulillah sehat Mas Richard. Siap. Terima kasih nih udah join untuk acara kita, dan kita sangat-sangat semangat nih untuk mendengarkan cerita Mas Akbar nih tentang bagaimana membangun impian, tapi di saat impian itu kemudian sampai di titik tertentu, Mas Akbar pindah dan switch ke impian yang lain. Nah, ini menjadi satu yang menarik. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Sebuah kehormatan juga bisa berbagi bersama Kompas, pasangiklan.com, Brand Adventure, dan juga teman-teman brand owners di seluruh Indonesia. Sebuah kehormatan untuk saya bisa berbagi cerita di malam hari ini, Mas Richard. Yes, dan malam ini nih seperti biasa datang dari berbagai macam pelosok Indonesia nih. Iya, pasti. Jadi kalau kita lihat di sini, wah, ada dari macam-macam nih. Ada dari Cianjur, terus ada lagi dari Depok pastinya, ibu kota, sebagainya. Ada yang dari Padang dan lain sebagainya. Jadi memang selalu kita ini menjadi acara yang sifatnya udah datang dari mana-mana nih. Maupun viewersnya nih Mas Akbar. Oke Mas Akbar, tanpa panjang-panjang lagi saya serahkan kepada Mas Akbar untuk men-share pengalamannya Mas Akbar. Silakan Mas. Baik Mas Richard, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Terima kasih juga untuk Kompas Gramedia, terima kasih juga untuk pasangiklan.com, terima kasih juga untuk Brand Adventure Indonesia yang selama beberapa bulan ke belakang ini memang kami cukup intens juga untuk berbagi cerita tentang brand-brand lokal yang ada di Jawa Barat atau Priangan Timur khususnya. Nah, brand owners, malam hari ini saya mau berbagi cerita sebetulnya, bukan bermaksud mau menggurui, merasa saya sudah seperti sudah sukses atau misalkan saya lebih baik daripada brand owner semua, tapi ada beberapa cerita yang mungkin bisa saya bagi kepada teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk merangkai impian dan kemudian merealisasikan impian-impian yang sekarang sudah ada di benak teman-teman brand owner semua. Nah, sebelum saya memulai slide presentasinya, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang saya dan kegiatan saya. Tadi Mas Richard sempat notice bahwa saya adalah founder dari Kikukini. Kikukini ini adalah social enterprise. Kami bersama-sama dengan saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ada Mas Arto Biantoro juga di sana, ada Mbak Mirahung juga di sana, ada Mas Singgih Kartono juga di sana. Kami sedang melakukan sebuah penyelamatan akan sebuah budaya payung gelis Tasikmalaya. Payung gelis ini adalah ikon dari Kota Tasik, ada di logo Kota Tasik, besar sekali, tapi kehadirannya sudah nyaris punah. Itu yang membuat kami miris dan kami sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan payung gelis ini kepada tahtanya, popularitasnya, dan juga masa kejayaannya sebagai brand otentik dari Tasikmalaya yang bisa kita banggakan di mata dunia. Lalu saya juga sedang beraktivitas sebagai founder dan juga CEO dari Lestari Multikreasi, sebuah perusahaan brand developer company atau mendampingi teman-teman UMKM yang masih merasa kesulitan tentang bagaimana membangun sebuah brand yang baik dan juga kuat. Perusahaan ini sudah berjalan dari 2014 sampai ke hari ini dan alhamdulillah sudah banyak beberapa UMKM yang berbagi cerita bersama kami dan membangun brandnya juga bersama kami. Saya mulai dari sebuah impian itu apa? Impian adalah keinginan yang ingin kita capai yang bila diukur dengan logika dan matematika adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, kadang kita selalu terjebak dengan sebuah hal yang menurut kita, aduh mimpi gue nggak realistis nih. Aduh mimpi gue ketinggian deh kayaknya. Justru kalau menurut saya, kalau mimpinya realistis, itu bukan mimpi namanya, tapi objective and goals. Mimpi itu sebuah cita-cita yang menurut saya jangan realistis.
Karena kalau realistis jatuhnya objective and goals dan juga standar. Semua orang punya mimpi yang sama. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang mimpi saya pada waktu itu, zaman saya lagi kecil. Mimpi saya adalah ingin menjadi artis. Itu mimpi saya waktu kecil. Di desa namanya Garut, jauh dari hingar-bingar metropolitan, tapi karena ada sarana televisi, saya pengen, kalau suatu hari nanti saya jadi artis, kayaknya saya keren deh. Dan saya bermimpi untuk menjadi itu. Nah, menurut saya, segala keterbatasan kita dalam upaya merealisasikan impian itulah yang akan membuat kita menjadi unik. Seorang anak desa bercita-cita jadi artis, seems like impossible. Dan keluarga saya adalah keluarga PNS. Dan bukan orang kaya juga, bukan orang terkenal juga, orang biasa aja yang hidup seperti layaknya orang pada umumnya. Dan kenapa impian itu penting? Karena menurut saya, impian membuat seseorang lebih mudah untuk melewati hari-hari buruk saat seseorang sedang berjuang. Dan inilah yang saya rasakan. Impian yang dimiliki adalah alasan utama yang membuat mereka tetap berjalan. Dan impian adalah faktor utama yang membuat mereka bersemangat bangun di pagi hari dan kembali mencoba ketika kita merasa gagal. Dan yang saya alami sampai detik ini, semua berawal dari mimpi. Mimpi untuk menjadi seorang artis tiba-tiba musnah seketika di umur 16 tahun saya. Ayah saya meninggal dunia, dibunuh orang di depan mata kepala saya sendiri. Wow, itu sebuah pukulan telak yang seolah-olah memaksa saya untuk meruntuhkan segala impian yang saya idam-idamkan dari kecil. Di umur 16 tahun, saya harus sudah mulai mencari nafkah. Saya harus melanjutkan sekolah saya SMA kelas 1 waktu itu. Coba bayangkan, nggak punya ijazah, harus bekerja, menjadi kepala keluarga. Ibu saya hanya guru SMP yang gajinya juga ya pas-pasan. Lalu, saya memutuskan untuk tidak membuang mimpi itu. Saya belajar bernyanyi, saya ngamen di terminal, sampai ada seseorang di bis yang menawarkan saya untuk bernyanyi di kafenya. Setelah 2 tahun saya ngamen, kelas 3 SMA saya mendapatkan kesempatan itu. Nah, apa yang membuat saya merasa yakin tentang impian saya? Padahal seorang dari desa, lalu hidup dalam segala keterbatasan, tapi masih mimpi pengen jadi artis. Saya yakin passion yang saya miliki, ketika saya gabungkan dengan mimpi saya, itu akan menjadi sebuah kekuatan maha dahsyat. Dan saya selalu yakin itu. Sampai saya mendapat beasiswa dari Bank Dunia, lalu meneruskan kuliah di desa juga, di daerah Purwokerto sana, Universitas Jenderal Sudirman. Lalu saya mencari kafe juga di sana. Lalu saya mulai bisa mencari uang di kampung halaman orang lain. Lalu saya pergi ke Jakarta. Lalu saya merealisasikan impian saya untuk menjadi artis. Tapi ternyata passion itu membuat saya harus merubah sedikit manuver. Kalau saya ada di belakang layar, kayaknya umur atau karir saya bisa lebih panjang. Lalu saya merepresentasikan semua mimpi saya dalam bentuk orang lain. Saya membuat sebuah girls band bernama Cherry Bell.
Dan passion itulah yang menuntun saya sampai detik ini. Tidak ada yang berubah sama sekali. Passion saya di dunia seni, passion saya di dunia entertainment, passion saya di showbiz industry, passion saya dalam membangun sebuah brand, itu masih ada sampai sekarang. Dan masih sama besarnya. Jadi, poin yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita membangun mimpi dan kita punya passion akan mimpi kita, jangan dibenturin sama teknis dulu. Kadang-kadang kalau misalkan ambil contoh di kasus saya tadi, aduh, gimana bisa anak orang desa ngamen di kota, ngamen di desa. Zaman waktu itu, waktu zaman saya nggak ada internet. Lalu mau jadi artis gimana caranya? Susah gitu. Nah, kalau kita sudah benturkan sama teknis, maka hal-hal yang tadi out of the box itu menjadi standar kembali. Ya udah deh, gue cuman main di Agustusan aja, atau misalkan ya udah deh, gue nggak akan bisnis payung deh, ya gue akan bisnis makanan aja, sama seperti ya, orang pada umumnya. Itu yang membuat kadang-kadang mimpi kita menjadi terbantahkan oleh diri kita sendiri ketika kita membenturkan mimpi kita pada teknis. Balik lagi, mimpi itu ya jangan realistis. Mimpi itu harus tidak realistis kalau menurut saya. Nah, yang kedua adalah fokus. Fokus sama apa yang menjadi mimpi kita. Dan jangan lupa untuk percaya diri. Karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita, mau siapa? Dan come on, guys, brand owners. Diri kita adalah modal terbesar untuk mewujudkan mimpi kita. Cuma ada di diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah modal terbesar yang tidak terhingga dan tidak terkira yang Tuhan kasih buat kita. Ini saya adalah modal terbesar untuk mewujudkan mimpi. Masih mengeluhkan nggak punya modal. Come on. Agar kita selalu merasa dekat dengan impian kita, set the goals. Buatlah tahapan-tahapan yang sekiranya akan membantu kita mendekati impian itu. Dan apabila ada kesalahan tahapan, maka ubahlah tahapannya, bukan mimpinya. Ketika saya ingin berkarir di dunia showbiz industry, maka saya mulai set the goals. Oke, tahun ini gue harus bisa main di kafe. Oke, besoknya gue harus bisa main di kafe tapi seluruh Indonesia. 2003 saya main dari kafe to kafe, dari Sabang sampai Merauke. Modal badan saya doang. Akomodasi, transportasi, salary 15 juta 2003. Mahasiswa, dikala semua orang minta transferan, saya nyicil buat beli rumah ibu saya. 2004 saya coba ekspansi, masih main band, tapi saya pengen keliling Asia. Waktu itu saya bikin sebuah brand namanya Asia Reform, main dari satu hard rock cafe ke hard rock lain, dan alhamdulillah keliling Asia gratis. 2007 saya pergi ke Jakarta mencoba merealisasikan tahapan berikutnya, yaitu membuat sebuah artis, lalu membuat perusahaannya, lalu saya pergi ke Tasik, meninggalkan semua perusahaan saya, lalu membangun lagi semua dari awal untuk mimpi yang serupa tapi tak sama. Tapi goals ini yang membuat kita selalu merasa dekat dengan impian. Sampai ketika saya mempunyai sebuah brand yang dikenal seluruh Indonesia, saya selalu membuat tahapan-tahapan itu untuk melihat bahwa gila, gue udah sampai segini nih, masa iya gue mundur. Itu yang membuat kita selalu merasa dekat dengan impian kita. Lalu seni yang berikutnya adalah push to the limit. Merubah mindset dituntut menjadi dituntun.
dulu merasa terpaksa untuk menjalankan hal-hal yang memang di luar kebiasaan kita, kadang di luar kemampuan kita. For your information, saya di Universitas Jenderal Sudirman itu ngambil Fakultas Hukum supaya nggak ketemu hitung-hitungan, karena saya bego banget hitung-hitungannya. Tapi ketika saya punya perusahaan, saya harus ngerti neraca laba rugi, saya harus ngerti hitungan ini itu, saya harus bisa berhitung. Dulu saya merasa dituntut, tapi sekarang mungkin kita rubah dituntut itu menjadi dituntut. Dan hal inilah yang membuat kita bisa scale up, naik kelas. Tidak melulu di atas panggung. Saya scale up. Bagaimana saya supaya bisa di belakang panggung? Saya belajar sound engineering, saya belajar ARR, artis and repertoire, saya belajar bagaimana membuat kontrak artis manajemen. Saya belajar menjadi seorang publisher, bagaimana menghitung royalti, bagaimana berbagi ini dan itu. Itu sesuatu hal yang actually saya nggak suka sama sekali. Tapi push to the limit, sampai batas yang paling maksimal. Bahkan dulu sempat bilang sama teman-teman, I'm working almost 24 hours. Tapi nggak apa-apa, saya habiskan semua kegagalan itu. Biar nanti tua nggak banyak gagal maksudnya kan. Nah, ketika kita sudah push to the limit, mengerjakan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, dan kadang kita nggak sadar, ternyata gue bisa ya. Ternyata gila, gue bisa jadi CEO loh. Itu sesuatu hal yang kadang membuat saya takjub. Gila, padahal dulu gue nggak ngerti sama sekali tentang hal-hal seperti ini. Tapi ya, itulah proses. Dan satu hal yang ingin saya bagi di poin berikutnya adalah keep 100%. Dalam merangkai impian, keep 100% adalah poin penting ketika kita mempunyai determinasi tingkat tinggi. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang, dan kita tidak pernah tahu ancaman yang akan menghadang. Dan always ready adalah keywords untuk menangkap setiap kesempatan yang datang dan memenangkan pertarungan dari setiap ancaman yang menghadang. Karena always ready adalah konsistensi. Saya ditawari main di sebuah kafe O'Hara, zaman SMA itu, zaman saya masih jadi pengamen. Dalam sebuah bis yang isinya cuma 5 orang. Saya bernyanyi tetap 100%. Mau 1 orang, mau 5 orang, mau 1000 orang, mau panggungnya kecil, mau panggungnya besar, soundnya bagus, soundnya jelek, keep 100%. Ya saya segitu. 100%. Dan 100%, keep 100% inilah yang mengubah hidup saya. Cuma 5 menit. Bapak yang melihat saya, tiba-tiba menyodorkan kartu nama, terus menyuruh saya untuk datang ke tempatnya beliau. Dan Cafe O'Hara itu adalah tempat di mana Riff, sebuah band pada waktu tahun 99, adalah band yang fenomenal itu, manggung di situ, dan saya ada di situ. Yes, I was there. Lalu di Jakarta 2007 saya jadi tukang gulung kabel sampai menjadi road manager sebuah artis, sampai menjadi artist manager, sampai menjadi seorang produser, sampai punya perusahaan publisher, hanya karena keep 100%. Setelah push to the limit, ya teruslah ada di 100%. Dan sampai sekarang, ketika saya disuruh berbicara untuk 1 orang, kita head to head, curhat, teman UMKM atau brand owners, curhat, tensi saya sama dengan saya berbicara di depan 1000 orang. Karena itu menyenangkan, teman-teman. Coba deh,
konsisten, keep 100%. Itu menyenangkan. Banyak energi positif yang bisa kita bagi ke siapapun yang ada di sekitar kita. Itu menyenangkan. Kita akan selalu terlihat semangat, kita akan selalu terlihat punya fighting spirit yang keren banget. Dan tanpa sadar itu akan menyingkirkan energi-energi negatif yang mencoba datang ke kita. Dan poin berikutnya dalam seni merangkai impian adalah adaptif. Seperti yang Mas Richard ceritakan tadi. 2007 saya di Jakarta, 2009 saya mempunyai sebuah girls band bernama Cherry Bell. Sampai 2013 akhir, 2014 saya memutuskan untuk pindah ke Tasik. Kenapa? 2012 itu adalah sebuah puncak kejayaan dari Cherry Bell. 16 tender iklan, 2 miliar untuk satu sign iklan bersama sebuah brand otomotif, konser 30 kota dalam 33 provinsi. Siapa yang tidak kenal brand saya waktu itu? Dan saya seolah melihat sebuah puncak. Taruhlah itu puncak Himalaya. Man, it's so beautiful. Keren banget ada di puncak itu. Tapi ada yang salah. Kayaknya impian gue bukan di sini. Kayaknya gue harus turun gunung nih. Kayaknya gue salah gunung nih. Yes, this is my dream. Tapi this is not my real dreams. Ini bukan mimpi saya yang sesungguhnya. Ternyata saya turun gunung, saya meninggalkan semuanya. Saya meninggalkan semuanya. Lalu saya pergi ke Tasikmalaya. Sebuah kota yang menurut saya potensial. Lalu saya membangun mimpi untuk berjuang bersama-sama brand-brand lokal daerah untuk menjadi sebuah brand lokal yang kuat di nasional, bahkan global. Kenapa? Tanpa saya sadar, brand itu hampir mirip dengan band. Mempunyai karakter, cara berkomunikasi yang khas, keunikan, masuk di pasar yang niche, bagaimana kita berinteraksi dengan fans, membangun fans, komunitas. Wow, kayaknya kalau kita switch ini ke dalam sebuah bisnis, ini akan jadi sesuatu yang menarik banget. Dan banyak orang yang takut untuk meninggalkan puncaknya karena dia juga takut. Gue bisa nyampe ke puncak lagi nggak? Tapi prinsip saya pada waktu itu, saya mending turun duluan deh. Daripada saya dipaksa turun. Dan menurut saya, sebuah manuver dan improvisasi itu penting. Karena zaman terus berubah. Kita nggak mungkin ada di puncak terus-menerus. Jadi saya memutuskan untuk turun gunung duluan dan mencari gunung yang lain, puncak yang lain, dengan atmosfer yang kurang lebih mirip. Saya pulang ke desa, teman-teman bisa lihat, girls band saya dari 2009 sampai 2014. Dan di sebelah kanan ada girls band saya sekarang. Kakek-kakek, nenek-nenek. Dan it's fun. Saya memulai membangun sebuah brand bernama Kikukini, payung khas Tasikmalaya. Semoga bisa sama cantiknya seperti girls band itu, sama populernya seperti girls band itu, dan sama membanggakannya, dan bahkan mungkin jauh lebih membanggakan. Sama-sama
dalam dunia seni dengan sentuhan yang sedikit berbeda. Passionnya tetap sama kok, hanya saya rubah sedikit. Impiannya kurang lebih sama, hanya gunungnya yang berbeda kali ya. Jadi atmosfernya mirip. Lalu seni merangkai impian berikutnya adalah komunikatif. Kemampuan berbicara kita sebagai brand owner itu dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena dengan kita komunikatif, mampu berkomunikasi dengan baik, kita bisa mendeliver poin-poin dari impian kita kepada orang lain, internal atau eksternal. Kepada karyawan, ataupun kepada mitra, vendor, konsumen, dan bahkan kepada diri kita sendiri. Komunikasi itu penting. Apalagi kita sebagai brand owner dengan mimpi yang sangat luar biasa. Ketika kita mampu mengkomunikasikan mimpi kita, mendeskripsikan mimpi kita dengan jelas, mendeliver visi kita dengan jelas kepada semua yang memang menjadi komponen dari dan juga bagian untuk merealisasikan mimpi kita. So, the dreams come true. Karena bicara itu nggak doang, bicara itu bisa menggerakkan orang. Kemudian, networking itu penting. Sebuah growth hacking, investasi relasi. Saya pertama ke Jakarta, ngekos di kos-kosan yang harganya 2.500.000. Dan saya pergi hanya dengan membawa modal 7.500.000. Orang-orang tanya sama saya, teman-teman saya, keluarga saya, lu gila apa? Lu bisa nggak cari kosan yang lebih murah? Bisa aja sih, 500.000 banyak kok. Tapi kenapa saya pilih 2.500.000? Karena buat saya, ketika saya ngekos di kos-kosan 2.500.000, saya ketemu dengan orang-orang yang ya mungkin penghasilannya lebih dari 2.500.000. Ya minimal 30%-nya 2.500.000. Lalu karirnya juga mungkin lebih variatif. Ada yang hacker lah, ada yang fotografer net geo lah, ada yang pilot lah. Nah, di kos-kosan yang 2.500.000 itu saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa mendukung saya untuk mempunyai akses yang mendekatkan saya kepada impian yang sedang saya tuju pada waktu itu. Karena saya datang dari desa, pergi ke Jakarta, nggak kenal sama siapa-siapa. Dan saya mulai membangun relasi di situ. Investasi relasi adalah sesuatu yang priceless, teman-teman. Karena relasi ini tidak bisa dibeli. Relasi ini tumbuh karena adanya sebuah rasa percaya. Dan relasi ini yang mungkin adalah satu hal yang sedang saya nikmati sekarang. Bertemu Mas Harto, bertemu Mas Singgi, bertemu teman-teman media. Itu adalah yang saya pupuk zaman dulu. Dan saya maintain sampai sekarang. Dan itu sangat membantu sekali. Saya nggak mungkin bisa punya percepatan kalau saya nggak kenal Mas Harto. Kalau Mas Harto yang bilang, selesai. Coba kalau saya yang propose ke Kompas Gramedia, begini, wah panjang ceritanya, belum tentu di-approve. Tapi relasi kita bisa membantu kita mempercepat kita untuk sampai ke mimpi yang kita tuju. Growth hacking. Sehingga ada istilah, speed is good, but endurance is everything. Apalagi di dalam bisnis. Apalagi dalam mencapai impian. Ya, speed is good. Tapi endurance is everything. Seberapa kuat nih kita bisa struggling di dalam mimpi kita. Mencapai mimpi kita. Dan ada cerita lucu. Ketika saya minta izin sama ibu saya waktu itu. Bu, boleh nggak? Saya bekerja di bidang showbiz industry. Ibu saya bilang, waktu SMA itu, ketika saya lagi jadi pengamen, ibu saya bilang,
mimpi lu nggak ketinggian. Ibu saya yang bilang gitu. Mimpi lu nggak ketinggian. Kita orang biasa, kita orang desa, kita orang yang ya nggak miskin sih, tapi yang orang biasa gitu. Zaman nggak ada internet. Come on. Gitu. Ibu saya seolah-olah bilang wake up. Tapi kayaknya saya bisa deh. Mungkin ibu nggak usah mikir gimana saya, bagaimana. Yang penting saya menjaga nama baik keluarga dan saya tidak merepotkan ibu. Saya cuma butuh restu dari seorang ibu. Karena ibu adalah orang tua saya satu-satunya. Sama siapa lagi saya harus minta restu? Saya hanya butuh restu. Sisanya biar saya yang kerjakan. Oke. Dan tiba-tiba dipertemukan saja dengan orang-orang yang memang mendukung impian kita. Circle kita terbentuk dengan sendirinya. Ketika kita punya frekuensi yang kuat untuk merealisasikan mimpi itu. Dan sekarang pun saya merasakan itu. Ketika saya berbicara tentang payung gelis ini 2016, nggak ada yang peduli sama saya. Semua orang bilang, gila lu ngapain, gak ada duitnya. Ribet tau. Buset lu, kapan kayaknya ngurusin payung? Pemerintah aja biasa aja nggak ngurusin payung. Ngapain lu kurang kerjaan ya? Memang gue nggak ada kerjaan. Kalau gue sibuk, gue nggak akan mimpi begini. Gue udah sibuk sama hal-hal teknis. Tapi karena gue nggak ada kerjaan, jadi gue berhayal, boleh dong. Tapi boleh nggak gue merealisasikan impian itu? Boleh nggak gue merealisasikan hayalan itu? Dan tiba-tiba saja terbentuk begitu saja. 2016, saya harus hold dulu impian itu. Karena tidak ada orang yang mendengarkan saya. Tapi saya simpan dan tidak pernah saya padamkan. Sampai di 2019 saya ketemu Mas Arto, saya satu mobil dengan Mas Arto dalam satu acara itu. Terus saya bilang, Mas Arto tanya, di Tasik ada apa? Payung gelis. Kenapa tuh? Wah, ada ritual sakral pembuatannya dan sekarang pengrajinnya dalam garis kemiskinan, pasarnya juga ada jenuh, lalu desainnya juga begitu-begitu aja, kualitinya juga jelek. Padahal ini kalau kita hidupkan lagi, itu bisa jadi sesuatu yang seksi. Desa budaya, lu coba lu bayangin, satu kampung pengrajin payung semua, handmade dan premium quality, gila. Belum ada tari payungnya ini segala macam. Wah, gila, itu seksi. Begitu Mas Arto bilang itu seksi, oke, kita kerjain. Oke, ayo. Tiba-tiba bertemu dengan Mirahung, bertemu Mas Arbain Rambe, bertemu Mai Indah Haryani, diundang ke di acara Kick Andy, ketemu dengan Mas Singgih Kartono. Wow, it's so amazing, incredible, keren banget. Ketika kita punya keyakinan yang kuat, networking kita tiba-tiba muncul begitu saja, nempel aja begitu. Tapi saran saya diiringi dengan kemampuan komunikasi yang baik, karena ya itu yang akan kita deliver, impian kita yang akan kita deliver dengan cara komunikasi yang baik seperti di poin sebelumnya. Dan yang terakhir adalah check the goals. Selalu check the goals. Tahun ini gue harus ngapain? Udah nyampe mana nih gue? Kenapa harus check the goals? Agar kita tahu sudah seberapa jauh kita berjalan. Dan balik lagi, karena kita di awal sudah set the goals, kalau kita check the goals, kita juga akan selalu merasa dekat dengan mimpi kita. Dan itu yang akan membuat kita mengurungkan niat untuk berhenti saat menemui kegagalan. Gila, udah sejauh ini. Deket lah, dikit lagi yuk, gas lagi yuk, semangat yuk. Karena batas antara mimpi dan kenyataan itu adalah action. Payung yang ada di slide ini adalah goals, bukan dreams. Ini adalah goals. Tahapan untuk mencapai sebuah dreams. Dreams-nya apa? Desa wisata. Mengembalikan payung gelis menjadi payung bangsawan. Fashion icon. Ini sekarang udah bisa dipakai hujan-hujanan. Fashion icon bisa dijual satu set dengan bajunya. Harganya 500.000.
dari yang asalnya cuma 40.000. Tapi itu bukan dreams. Dreams-nya adalah, coba bayangkan, kalau wanita Indonesia bangga memakai payung seperti ini. Simbol dari bangsanya sendiri, simbol dari kemapanan sebuah bangsa. Karena mahal. Desainnya mahal, build quality-nya mahal, ceritanya juga mahal. Tapi kalau tidak ada action, payung ini nggak akan ada seperti ini. Payung ini hanya akan jadi cerita yang mungkin akan ditulis, lalu bukunya ditutup. Karena tidak ada yang menuliskan kembali sejarah dari payung ini. Lalu apa yang saya cari dari payung ini? Kalau ada yang copy gimana? Ya udah biarin aja. Semakin banyak orang yang berbisnis payung, saya semakin happy. Kenapa? Karena ada yang membantu saya untuk membuat action. Sehingga mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Mimpinya menjadi desa wisata. Desanya ada di Tasik, saya senang banget. Tapi akan lebih senang lagi kalau di Indonesia banyak desa-desa wisata serupa yang mengerjakan payung. Di Solo ada payung, Jogja punya payung, Juwiring, Purwokerto punya payung Marganara. Kalau itu hidup semua, can you imagine that? Can you imagine that? Betapa kerennya bangsa ini, betapa kerennya Indonesia. Keluar, orang Jepang pakai kimono bawa payungnya. Kenapa kita enggak? Kita juga punya. Dan ini adalah mimpi saya. Di mana ya? Di mana? Sekolah di mana? Proses produksi dari payung gelis itu berada di tempat-tempat yang sangat berjauhan sekali, dan itu menghambat proses produksi dan menghasilkan harga yang mahal seharusnya. Assalamualaikum. Oh. Saya Akbar Mujahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar. Sebuah presentasi yang dalam dari Mas Akbar. Ini luar biasa sekali. Semoga para brand owners juga merasakan apa yang saya rasakan sekarang ya. Menjadi lebih termotivasi untuk kita konsisten menjalankan mimpi-mimpi kita. Oke Mas Akbar, kembali lagi nih. Dari apa yang saya tangkap dari presentasinya Mas Akbar adalah bagaimana determinasi. Itu yang pertama di dalam kepala saya tuh, determinasi. Peristiwa yang kalau saya pasti akan bilangnya itu traumatik. Betul. Di usia muda, traumatik, dan kemudian mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan kemudian tetap tidak lupa terhadap mimpinya dan impiannya. Berusaha untuk membuat impiannya itu menjadi lebih manageable dengan membagi menjadi tahapan-tahapan, dan kemudian akhirnya tercapailah mimpi tersebut. Nggak cuma sebagai artis ataupun selebriti, tapi sebagai orang di belakangnya pastinya, dan create bisnis dari situ.
Mungkin saya akan recap sedikit apa yang dikatakan oleh Mas Akbar tadi. Bagi teman-teman brand owners yang sudah mengikuti dari awal atau mungkin yang baru join, saya akan coba mengingatkan lagi. Yang pertama, yang nancep di kepala saya adalah tadi, impian itu semestinya tidak realistis. Nah, ini menarik nih. Impian itu sebenarnya sesuatu yang tidak realistis. Tapi nggak cuma hanya mimpi di siang bolong, tapi kita pun harus juga melakukan tahapan-tahapan untuk mencapai mimpi itu tersebut ya, Mas Akbar ya. Betul, betul. Nah, start pertama adalah kita ngomongin passion. Jangan dibenturkan dengan teknis. Ya, betul. Fokus dan percaya diri dan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jadi artinya mungkin Mas Akbar bisa bilang bahwa apa yang ada di dalam diri kita nih sekarang, apa yang menjadi strength kita, gitu ya Mas Akbar ya. Betul sekali Mas Richard. Gimana caranya strength yang kita punya itu kemudian kita jadikan sebagai modal awal untuk kemudian menyusun mimpi kita. Betul. Kadang-kadang ada, saya nambahin sedikit, kadang-kadang teman-teman itu terjebak ingin menjadi seperti orang lain. Kadang-kadang terjebak di situ tuh. Jadi ngejar-ngejar, wah kayaknya aku pengen kayak dia, padahal bukan strength-nya dia. Nah, itu yang mungkin teman-teman juga harus coba sit back and relax. Ini gue bukan ya. Kalau misalkan itu diri teman-teman ya udah silakan lanjut. Tapi kalau bukan kayaknya harus switch deh gitu sih Mas Richard. Dan pada saat kita tahu biasanya apa yang menjadi strength kita tahunya justru dari acknowledgement atau apresiasi dari orang lain. Betul sekali. Mas Akbar pada saat tadi ngamen di bus, diapresiasi oleh Bapak yang punya kafe Ohara itu. Betul sekali. Artinya Mas Akbar punya talent atau passion di area itu. Gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan kita salah mengartikan apa yang menjadi kekuatan kita, bisa jadi kita salah mengambil impian ya Mas Akbar ya. Betul sekali Mas Richard. Ya, siap Mas Akbar. Oke, poin berikutnya itu adalah set the goals. Nah, buat tahapan-tahapan. Nah, ini menarik sekali karena Mas Akbar menceritakan secara cukup rinci pada saat dia menjadi istilahnya Mas Akbar pengamen, kemudian tingkat level kafe, terus kemudian kafe di seluruh Indonesia dan seluruh Asia itu luar biasa sekali. Jadi tahapan demi tahapan kita buatkan untuk kemudian kita jadi semakin jelas untuk masuk ke arah impian. Betul. Dan juga melewati tahapan-tahapan itu jangan buru-buru ya. Kadang-kadang kita pengen buru-buru selesai gitu. Padahal tahapannya masih panjang banget. Contoh misalkan kayak di kasus saya tadi, saya harus ngamen dulu, saya harus main kafe to kafe dalam kota, terus seluruh Indonesia, baru ke Asia, baru saya bisa duduk di belakang layar karena mengerti betul bagaimana permainan di industri ini. Sehingga saya bisa menjalankan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah kadang-kadang teman-teman nggak sabaran nih gitu. Jadi menurut saya enjoy the process dari tahapan-tahapan ini itu juga penting Mas Ican. Mantap. Nah, untuk yang tahapan-tahapan selanjutnya kemudian Mas Akbar bercerita bahwa harus push to the limit. Ubah mindset yang tadi dituntut, kemudian kita ubah mindset menjadi dituntun. Jadi kadang-kadang pada kita menjalankan impian, banyak hal yang memang tidak enak yang harus kita lakukan itu ya. Betul sekali. Saat yang nggak enak ini kita jangan merasa dituntut, justru kalau pengen berpegang terhadap impian kita, harusnya kita merasa justru inilah penuntun kita untuk mencapai impian. Gitu ya. Betul. Karena kalau dituntut itu kita nggak ikhlas nih. Kalau dituntun itu kan kita oh iya nih ada yang membimbing kita. Jadi kita lebih ikhlas, lebih wise, dan juga yang saya rasakan adalah scale up-nya benar-benar berasa sih. Ini keren sih itu tipsnya Mas Akbar. Kadang pada saat kita lagi menjalankan impian, malas banget sih gue harus melakukan. Padahal sebenarnya itu salah satu cara untuk kita mencapai impian ya, berarti ya. Betul banget. Ya. Lanjut lagi, keep 100%. Nah, ini kita ngomong determinasi dan konsistensi. Ya, betul sekali. Ini balik lagi brand owner sekalian, itu cerita di dalam bus menurut saya adalah satu cerita yang menginspirasi sih. Bagaimana Mas Akbar bilang, gue pokoknya mau main di bus yang isinya 5 orang, 1 orang, tetap gue sekeren-kerennya gitu. Betul sekali. Maupun perform. Betul. Pada saat kita tetap konsisten, kita tidak tahu kapan timing yang tepat untuk kesempatan itu datang, gitu ya, Mas Akbar. Yes, betul sekali. Dan berkali-kali saya melakukan itu, Mas Richard.
Berkali-kali saya melakukan itu sampai detik ini, dan itu yang membuat saya membawa kepada perubahan-perubahan berikutnya. Hanya 5 menit kok yang merubah hidup kita. Nggak banyak, sekian tahun kita jalan 5 menit yang merubah hidup kita, dan kita nggak pernah tahu 5 menit itu datang kapan. So keep 100%, it's very very important menurut saya. Ketika kayak kemarin lah, misalkan saya bercerita tentang payung gelis, wah, saya bercerita sebegitu antusiasnya hanya di depan 1 orang. Tiba-tiba besok kita kerjasama, saya kasih dana CSR 200 juta. Wow, 200 juta. Hanya dengan 100%. Makanya sampai detik ini berbicara di depan 1 orang, sama prinsipnya dengan saya manggung di depan 1 orang, bahwa panggungnya gede, kecil, soundnya gede, soundnya bagus atau jelek, sekarang pun sama, UKM-nya mengerti, tidak mengerti, usahanya kecil, besar, 100% tetap saya berikan, karena saya tidak pernah tahu, mungkin teman-teman UMKM ini adalah salah satu mitra saya di kemudian hari, or whatever itu, jadi saya selalu berusaha memberikannya 100%. Gitu, Mas Ican. Mantap. Nah, keep 100%, langsung saya agak cepat aja. Poin 5 dan 6 adalah adaptif, manuver, dan improvisasi. Yang keenam, ini ditunjukkan dengan hari ini ya, malam ini ya, komunikatif ya. Tadi saya lihat hampir pertanyaan belum muncul pada saat Mas Akbar bercerita, karena semua mungkin benar-benar mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Akbar. Jadi pas waktu sudah selesai nih baru pertanyaan mulai muncul. Jadi tadi semua mungkin mendengarkan dan mungkin ya, terinspirasi mendengarkan cerita Mas Akbar. Jadi komunikatif tadi sudah dipraktikkan sama Mas Akbar. Yang ke-7 dan ke-8 networking, dan yang terakhir adalah check the goals dengan ditutup sebagai action. Jadi kita jangan hanya mempunyai impian tanpa ada action. Iya. Dan owner sekalian, sekali lagi ini memang apa yang kita mau tampilkan dalam acara-acara pelaku UMKM Brand Adventure ini adalah berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang secara teknis. Kalau minggu lalu kita mendapatkan pelajaran dari sudut pandang secara teknis dalam hal bagaimana membuat copywriting yang membuat para konsumen menengok brand kita. Itu sesuatu hal yang disampaikan minggu lalu. Malam ini kita kembali lagi mencoba tema yang cukup dalam, filosofis. Dan memang Mas Akbar adalah orang yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, menarik sekali acara hari ini, dan kita akan sampai ke dalam pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Akbar. Kita mengingatkan teman-teman sekalian untuk follow IG-nya pasangiklan.com @pasangiklan.com. Nah, ini tolong di-follow untuk kemudian mendapatkan informasi tentang bagaimana cara beriklan dengan cara yang efisien dan efektif. Dan jangan lupa juga follow brandadventureindonesia.com, IG-nya Brand Adventure Indonesia. Di situ teman-teman sekalian bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan brand dan semua yang terkait dengan entrepreneurship. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih, Mas Akbar. Siap. Kita bisa mulai menjawab. Yang pertama adalah dari Mas Lutfi Perdana Jakarta. Oke. Mas Lutfi Perdana Jakarta. Dia bilang begini, Mas Akbar. Selamat malam Mas Akbar dan Mas Richard. Perkenalkan, saya Lutfi dari Jakarta. Untuk dapat bermimpi dan dapat melakukan action mewujudkan mimpi tersebut, dibutuhkan sumber daya bernama keberanian. Wah, keren. Benar. Karena sejauh yang saya ketahui, kebanyakan dari kita tidak mewujudkan mimpinya karena kurang berani. Menurut Mas Akbar, bagaimana tips and trick untuk selalu mengasah keberanian agar kita dapat mewujudkan mimpi yang kita punya? Terima kasih sebelumnya dan terima kasih atas materi yang sudah diberikan, sangat inspiratif. Siap, Mas Lutfi. Silakan Mas Akbar bisa dijawab. Siap, Mas Lutfi. Terima kasih banyak sudah bertanya. Saya setuju banget dengan masalah keberanian itu, dan seringkali saya sampaikan ketika saya berbicara kepada teman-teman UMKM dan juga brand owners, modal kita untuk berwirausaha itu apa? Wah, duit. Wah, semua bilang duit. Saya bilang nyali.
you harus punya nyali untuk berbagi rezeki bersama orang lain, punya nyali untuk scale up, punya nyali untuk belajar hal-hal yang baru, dan semua itu adalah keberanian untuk mencoba hidup yang berbeda gitu kan dibanding orang kebanyakan. Nah, bagaimana sih cara kita mengasah keberanian? Yang biasa saya lakukan adalah percaya diri sebetulnya. Percaya sama apa yang menjadi kekuatan terbesar dalam diri kita. Gue itu jago ngomong. Itu adalah kekuatan saya. Maka saya percaya bahwa saya bisa mengalahkan orang yang datang marah-marah sama saya, nantang berantem, cuma dengan ngomong doang, dia pulang minta maaf. That's my power gitu. Nah, itu yang disadari, dan saya percaya diri dengan kemampuan berbicara saya. Lalu setelah kita kenal dengan kemampuan kita dan juga percaya diri dengan kemampuan kita, yang berikutnya adalah saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu datang di waktu yang tepat. Kalau bahasa saya itu bahasanya agak berat, tapi bahasa saya itu sederhana. The power of last minute sebetulnya. Kadang kita udah mati-matian nih, wah, aduh gimana nih? Ya udah, saya selalu percaya ada the power of last minute. Nanti juga dapat lah, tenang aja. Tiba-tiba bener dapat, tiba-tiba ada aja. Nah, kadang itulah yang membangkitkan keberanian kita, bukan kadang ya, tapi itulah yang membangkitkan keberanian kita sehingga kita nggak takut untuk gagal, kita nggak takut untuk ya kalau gagal ya udah bangun dong, mulai lagi dari awal, atau kerjakan kembali apa yang menjadi kemarin gagal, atau perbaiki apa yang kemarin gagal. Nah, dua hal itu sebetulnya yang membuat saya punya keberanian. Kalau yang lain-lain, ya misalkan ya sama-sama manusia lah gitu, sama-sama makan nasi, apa sih yang ditakutin? Dan mungkin satu tambahan, jangan dengerin orang lain kalau saya ya. Jangan dengerin orang lain. Jadi, kalau prinsip saya sederhana sebenarnya. Selama lu nggak ada kontribusinya buat hidup gue nggak akan dengerin. Betul, saya egois. Tapi, kadang-kadang kita butuh egois untuk menyalahkan keberanian kita. Kurang lebih sih begitu, Mas Lutfi, Mas Richard. Siap, Mas Akbar. Semoga menjawab ya, Mas Lutfi, jawaban dari Mas Akbar ini. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung masuk kepada pertanyaan berikutnya. Ini dari Novita Tiurma. Nanti Novita Tiurma tolong di kolom chat untuk menyampaikan alamatnya ya, ada di mana lokasinya ya. Tapi pertanyaannya menarik sekali nih. Ya. Selamat malam Mas Akbar. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk bisa melihat peluang dalam usaha yang sedang kita kerjakan? Terima kasih. Cara ngomong gimana nih Mas? Oke, siap. Nah, buat Mbak siapa tadi Mas Richard? Novita ya? Oke, Mbak Novita. Peluang itu adalah kalau dalam bahasa bisnis itu adalah external environment. External environment itu ada opportunity and threats. Dan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, mungkin kalau dari sisi saya cukup anti mainstream sarannya. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat peluang adalah jangan banyak pikiran. Itu yang pertama. Karena kalau banyak pikiran, kita nggak bisa melihat peluang, besak di pikiran kita. Jadi sit back and relax, santai dulu, tenang dulu. Lalu yang kedua adalah banyak melihat situasi sekitar. Membaca, memperhatikan sekeliling, intinya adalah aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, lihat sesuatu yang kecil dari helikopter view, itu bisa jadi sesuatu yang besar. Kecil sih, contoh misalkan di saya, kecil sih payung.
udah nyaris punah pula. Pengrajinnya udah tinggal 4 orang, pelukis udah umur paling mudanya 74 tahun. Mau ngapain gue di situ? Kalau meninggal, siapa yang akan gue teruskan nih? Nggak ada gitu. Itu satu hal yang kecil. Dan orang nggak ngelihat itu. Tapi kalau kita lihat dari helikopter view yang kecil ini, itu bisa jadi sesuatu yang besar. Oh, ternyata payung ini adalah punya cerita yang sakral. Oh, ini ternyata peninggalan sejarah. Oh, ini ada di logo Kota Tasik. Oh, ini mah. Nah, kita jahitlah hal-hal kecil yang kita lihat pertama kali ketika kita lihat sudah kita lihat di helikopter view. Ini ada yang bisa dijahit. Nah, kita coba jahit satu dengan yang lainnya. Nah, itu cara saya melihat peluang sebetulnya. Jadi, kosongkan pikiran, tenangkan pikiran dulu, lalu peka dengan keadaan sekitar, lalu lihat hal kecil, tapi dari sisi helikopter view. Saya pikir itu bisa jadi sesuatu yang cukup out of the box. Sama seperti girls band yang saya buat dulu juga sama. Saya hanya melihat, gila. Dulu tuh ada iklan sabun, itu Mas Richard, ceweknya cantik-cantik banget lah, kayak Dian Sastro lah, Tamara Bersinski, jalan berjejer gitu. Ternyata saya berkepikiran, gila nih kalau bisa nyanyi, dance ini keren banget nih. Ternyata pada waktu 2009 itu, Korea itu belum terlalu hype. Zaman kita tuh masih Kaskus, Mas Chan. Jadi di Kaskus tuh udah mulai naik. Nah, itu yang saya bilang, yang saya sebut dengan peka dengan sekitar gitu. Nah, view yang kita lihat kecil, ini cewek 8 biji, ini kalau misalkan dia ngedance dan nyanyi, ini keren nih. Kalau kita lihat sekeliling dan peka, di luar ini lagi ngetren nih. Kita adopt, lalu kita blend, lalu kita bungkus dengan gaya kita, and it's boom. Gitu. Nah, itu sih yang membuat sebuah peluang bisa kita tangkap. Kalau versi saya sesederhana itu. Kurang lebih begitu. Mbak Novita, Mas Ican, thank you. Baik, Mas Akbar, semoga Mbak Novita bisa mendapatkan pencerahan dari jawabannya Mas Akbar. Berikut untuk pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Linda Novlinda. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Mas Akbar. Siap. Bagaimana Mas Akbar mengatasi mimpi-mimpi yang besar itu? Sering kesandung frustasi nggak? Wah, ini keren nih pertanyaannya nih. Oke. Udah pertanyaannya itu, Mas Ican? Oke, siap. Jadi yang namanya frustasi itu sangat dekat. Frustasi, depresi itu sangat dekat dengan orang-orang setipe saya yang punya idealis tingkat tinggi atau mimpi yang besar, dan bukan hanya orang-orang tipe saya sih sebetulnya. Pengusaha itu sangat dekat dengan depresi dan frustasi. Nah, bagaimana sih cara saya menanggulangi depresi atau frustasi itu? Kalau saya biasanya saya keluarkan rasa itu. Contoh misalkan, aduh pusing nih, stres gitu. Ya sudah, saya tutup kamar, lalu saya pakai bantal teriak aja, atau pergi ke hutan. Kebetulan kalau sekarang saya sering ke hutan. Jadi kalau lagi penat-penat di hutan teriak-teriak, dan itu harus dikeluarkan. Menurut saya harus dikeluarkan. Frustasi itu adalah hal yang alami menurut saya. Kalau kita nggak frustasi, berarti nggak ada responsibility yang besar. Berarti buat kita, mimpi kita biasa aja. Nah, frustasi ini setelah kita keluarkan, kita udah tenang. Sit back and relax. Lalu, apa sih yang sebetulnya membuat kita frustasi? Yang selalu saya yakin ini adalah masalah. Nah, jangan lihat masalahnya, tapi fokus sama solusinya. Kalau lihat masalahnya tuh muter di situ-situ terus, nggak kelar-kelar itu. Frustasi terus. Tapi sit back, keluarin dulu, sit back and relax, lalu fokus sama solusi. Yang saya rasakan, ya nggak one shot one kill. Ketika kita udah dilepasin, terus tiba-tiba mikir solusi, ketemu, ya nggak seinstan itu juga gitu. Tetap ada proses, tapi minimal ketika kita sudah mengeluarkan sisi terdalam dari rasa depresi itu meringankan sedikit beban kita. Ya, mungkin bisa dengan bercerita kepada sahabat atau kepada istri atau kepada keluarga terdekat. Itu banyaklah caranya untuk mengeluarkan rasa itu, mengurangi setidaknya walaupun tidak menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu rilis, maka waktunya kita untuk fokus pada solusi, mencari solusi dari yang membuat kita frustasi.
Kurang lebih begitu Mas Ican. Ini salah satu jawaban yang keren juga nih dari Mas Akbar menurut saya, karena frustasi dan depresi itu lekat dengan entrepreneur ya, pengusaha UMKM ataupun usaha pada umumnya itu selalu lekat dengan yang namanya frustasi dan depresi. Dan menurut saya tadi Mas Akbar itu sangat relevan sekali. Dikeluarkan dulu depresinya, kemudian fokus kepada solusinya, gitu ya, Mas Akbar. Ya, betul sekali Mas Ican. Jadi pada saat sudah tenang, fokus kepada solusinya. Ya, semoga menjawab ya Mbak Linda dari Cianjur. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Sudah pertanyaan keempat nih, Mas Akbar. Siap. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Yuyi Rohmatunisa. Ini belum ada lokasinya, ada di mana. Sorry, Yuyi Rohmatunisa kalau nggak salah dari Serang, Banten. Oke. Ya, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, produk UMKM seperti apa yang murah, terjangkau, dan bisa diterima di pasar? Itu yang pertama. Produk seperti apa yang murah dan bisa terjangkau? Oke. Dan bisa diterima di pasar juga. Bisa diterima di pasar. Oke. Ya. Yang kedua, mengenai mimpi lagi nih Mas Akbar. Kalau mengejar impian, berapa persen kegagalan? Lalu bagaimana untuk menekan kegagalan tersebut? Nah, itu benar. Yang gampang, berarti nomor 1 nih, yang gampang dulu nih. Oke. Sebetulnya gini, produk apa sih yang sebetulnya pas untuk UMKM gitu ya, apa namanya, terus lalu yang bisa diterima di pasar. Kalau versi saya, sebetulnya bukan kapasitas saya untuk bisa menjawab itu, tapi kalau misalkan begini, banyak sih sebetulnya yang tanya sama saya, Pak, bisnis apa sih yang sekiranya laku nih ketika saya berwirausaha? Ya lu bisa apa? Lu punya apa gitu? Kan yang usaha lu, kenapa yang harus jawab gua? Gitu loh, sederhananya seperti itu sih, Mas Ican. Jadi kalau misalkan bertanya pada orang lain, produk apa sih yang sebetulnya bakal laku? Ya lu punya apa? Kita balik lagi, oh gua punya apa sih sebenarnya? Nah, kadang-kadang kita terlalu berorientasi pada referensi dari produk-produk luar gitu. Padahal di sekitar kita banyak loh produk asli lokal yang tidak tersentuh. Contoh misalkan di saya ada kue klepon tuh namanya, bulat-bulat, dalamnya ada gula merah. Nah, kalau misalkan ini kita adopt cara marketnya dengan dengan model marketing modern, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang punya value lebih. Oh, ini kita bungkus deh, kasih kemasan yang bagus, kita kasih durability dari ketahanan makanannya lebih panjang, ini bisa dijual di supermarket. Saya pikir apapun produknya, selama kita punya strength untuk mengolah itu, saya pikir itu bisa jadi laku dan diterima di pasar. Karena pasar itu menurut saya di zaman di zaman 4.0 ini, pasar itu sangat dekat dengan emosional sekarang itu. Sudah tidak lagi memperhatikan fungsional. Jadi mereka itu sering kali 75% mungkin membeli itu karena keinginan. Jadi keinginan dan kebutuhan. Kalau dulu kan kebutuhan, memenuhi kebutuhan, keinginan. Kalau menurut saya sekarang justru keinginan itu lebih besar. 75% orang membeli karena keinginan. Nah, tinggal bagaimana cara kita membangun story atau cerita. Karena di zaman sekarang orang itu beli cerita, bukan beli produk sebetulnya. Tiba-tiba lihat iklan, kayaknya asik nih, ceritanya oke, beli ya. Gue nggak butuh loh padahal. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, apapun produknya, kalau misalkan itu memang kita mampu untuk mengolah produk itu, bahan bakunya juga dekat dengan kita, lalu kita bungkus dengan cerita yang memang punya value, saya pikir produk apapun bisa laku. Saya pikir ya, karena nggak mungkin ada produk yang nggak laku. Nah, tinggal marketnya besar atau kecil. Kurang lebih begitu sih. Kalau untuk menjawab produk apa yang sebetulnya pas untuk UMKM. Saya selalu mengembalikan pertanyaan itu kepada teman-teman UMKM. Yang mau bisnis siapa? Saya atau Anda? Nah, coba cari dulu kekuatan Anda apa, lalu kita lihat saya cocoknya melayani market yang mana. Karena mindset di UMKM itu masih kebanyakan market saya untuk semua orang. Everyone is not your customer. Itu dulu prinsipnya. Nah, baru kita lihat, saya tuh mampu melayani yang ini. Ya udah, fokus di situ. Produk apa sih yang mereka butuhkan, produk apa yang mereka inginkan, ya kita deliver sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.
Itu Mas Ican, nomor 1. Nomor 2 itu, tadi apa ya, lupa saya? Dalam mengejar impian, berapa persen kegagalannya? Wah, ini udah statistik nih. Lalu bagaimana kegagalan tersebut? Bagaimana kegagalan tersebut? Oke, jadi kegagalan itu memang akan selalu berjalan berdampingan ya. Jadi kita nggak bisa mengukur, oke, impian ini kegagalannya 80%. Ya, nggak juga gitu. Kadang-kadang ada yang, ini nggak mungkin nih. Ini faktor kegagalannya ini adalah 100% mungkin. Ketika misalkan saya seorang pengamen di desa, keluarga pas-pasan, pengen jadi artis, atau pengen punya perusahaan yang memanage artis gitu. Itu seems like impossible. Berapa peluang kegagalannya? Mungkin kalau ada proyeksi gitu kan, kegagalan Anda adalah 100%. Tapi itulah uniknya kita sebagai manusia. Itulah uniknya kita mempunyai akal dan pikiran. Bahkan seorang manusia itu bisa memutarbalikkan fakta. Sebetulnya ketidakmungkinan itu yang selalu menjadi motivasi saya untuk membuktikan sama semua orang, hey, you wrong, I can do that. Sesederhana itu. Semakin banyak orang yang mencibir, semakin banyak orang yang meng-underestimatekan saya, semakin saya berapi-api untuk membuktikan sama semua orang bahwa hey, you wrong. Sama seperti saya ngerjain payung ini. Sama seperti dulu halnya saya mau membuat girls band itu. Saya datang bawa laptop masih keliling ke label-label, nggak ada yang peduli sama saya. Ngapain sih lu? Sekarang tuh eranya band Melayu, sekarang tuh eranya begini. Ya gue pengen jualan ini. Gimana dong? Sampai 1 tahun itu nggak ada yang peduli sama saya. Sampai ketemulah dengan Pak Wiryawan namanya. Pak Wirawan namanya, PT Innova Digi Media. Dulu punya toko musik terbesar se-Indonesia. Nah, beliau mendengarkan saya mau dengerin kamu. Coba presentasi sama saya. Saya presentasi, and the dreams comes true. Ini ceritanya menarik nih Mas Icat. Ini kegagalan juga sih sebenarnya. Nah, jadi cerita si girls band itu adalah sampai last minute kita belum bisa membuat girls band yang sudah jadi ini. Jadi audisinya itu kurang lebih 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Karena kita nggak punya duit. Nah, kalau kita ngomongin kegagalan itu udah gagal sebetulnya. Nah, dari 5 bulan ini lalu kita develop lagi 3 bulan dan nggak laku, Mas Icat. 1 kali perform itu 15 juta. Bayangin, bagi manajemen orangnya aja udah 9, bagi manajemen kita makan apa? At the last minute, bulan ke-9, saya masih ingat betul. Duit saya tinggal 20.000. Tinggal 20.000 duit saya. Saya bilang sama rekan saya. Tadi pagi dia udah nelfon saya. Nah, saya bilang namanya Dino Raturandang. Din, ini perjuangan terakhir gue. Ya, oke, baik. Terus gimana? Gue akan berangkat ke Pesanggerahan. Innova Digi Media kantornya. Oke, ini last meeting gue ya. Jadi kalau ini failed, we've done. Oke, ya udah. 20.000 Mas Icat. Kalau kita berhitung secara nalar, it seems like impossible. Kegagalannya itu adalah mungkin 1000% kali. Saya jalan kaki Mas Icat dari jam 7 pagi sampai ke Pesanggerahan dari warung Jati Timur. Jalan kaki, warung Jati Timur nomor 21. Mampang Perapatan sampai ke Pesanggerahan. Jam 1 siang saya nyampe ke masjid, terus ganti baju, saya presentasi. And we have the deal. Pulang, saya bawa selembar cek 2 miliar. Silver bird dong, bos. Dan itu adalah buat orang keberhasilan. Gila lu berhasil. Buat saya itu adalah gerbang pertama untuk menuju perjuangan berikutnya, kegagalan berikutnya. So, menurut saya kegagalan nggak bisa ditakar karena itu akan berjalan berdampingan. Berhasil, gagal. Dan nggak mungkin ada berhasil kalau nggak ada gagal. Ya, sesederhana itu kalau menurut saya. Dan itu cerita saya ya tentang bagaimana sebuah kegagalan bersanding dengan sebuah keberhasilan. Gagal kok saya. Gagal itu mengangkat girls band itu untuk ada di top performance setelah 9 bulan. It's failed. Tapi 5 menit kemudian itu menjadi sukses. Gitu. Jadi
besoknya gagal lagi kita. Wah, harus repackage. Dia begitulah berjalan beriringan. Kurang lebih sih begitu kalau kita membuat sebuah takaran kegagalan. Tapi yang jelas jangan pernah merasa kegagalan ini adalah akhir dari segalanya. Itu aja sih sebetulnya yang kadang membuat orang lalu meninggalkan keberhasilan yang mungkin, coba bayangin kalau misalkan saya merasa gagal dan kemudian pulang ke Tasik dengan duit 20.000, nggak akan ada itu 2 miliar. Kalau saya merasa gagal ya, tapi karena saya selalu yakin gue lah, tapi last chance lah ya, yuk kita coba yuk ya udah, apapun kondisinya jalan kaki. Itu ya 10.000 saya beliin teh botol itu, minuman dingin itu, sama rokok rokok setengah bungkus masih buat teman di jalan itu 10.000-nya. Kalau gue failed, ini 10.000-nya bisa untuk membeli hal yang sama buat bekal gue balik. Udah sesederhana itu saya mikir. Nah itu memutarbalikan keadaan sebetulnya, dan itu adalah kemampuan kita sebagai manusia. Bukan cuma saya, Mas Icat juga sama, yang lain juga sama, dan tinggal gimana caranya kita mengolah mengolah kegagalan itu untuk tidak dijadikan sebagai akhir dari segalanya. Gitu sih, Mas Icat. Itu jawaban yang komprehensif sekali nih untuk Mbak Yuyi ya. Saya yakin pastinya menjawab dan membuat Mbak Yuyi jadi lebih semangat lagi. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih Mas Akbar. Baik. Dari Mas Edi dari Bali. Selamat malam Pak, saya Edi dari Bali. Ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan saat teman-teman kita selalu menertawakan mimpi kita saat malam? Menarik nih kayaknya. Ini keren nih. Banyak dalam hal ini. Jadi berada di lingkungan negatif. Rasa bakalan memang mimpi itu tidak bisa bakalan saya capai. Terima kasih. Gimana nih caranya mengolah ini, Mas Akbar? Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, semakin orang bilang nggak mungkin, semakin saya deketin. Mungkin prinsipnya begini. Kalau saya bisa membuat yang tidak mungkin menurut orang lain ini menjadi mungkin, dan orang lain bisa melihat saya mengerjakan itu, maka kita nggak butuh sebuah reputasi atau prestasi atau pengakuan menurut saya. Karena hal yang tidak mungkin itu bisa kita buktikan. Nah, lalu bagaimana untuk menanggapi teman-teman kita yang menertawakan kita, mengejek kita, meruntuhkan mental kita, menghancurkan mimpi yang sudah kita bangun karena mereka merasa kita nggak layak untuk itu. Kalau saya sederhana. Yang pertama adalah jadikan itu modal. Believe it or not, Mas Ican, saya selalu ingat orang-orang yang menertawakan saya. Tapi bukan saya simpan untuk sebuah dendam. Saya ingat cacian itu sampai detik ini. Saya ingat tuh. Gimana dia bilang kata-katanya detail per detailnya saya ingat. Tapi bukan untuk saya jadi benci sama orang itu, bukan. Tapi untuk membuat saya selalu ingat bahwa kalau gue gagal, ini akan ada 1.000 orang nunjuk gue kayak gini nih. Itu yang pertama. Gue nggak mau nih ada 1.000 orang atau 100 atau nambah 1 deh orang yang nunjuk-nunjuk gue dan ngomongin gue kayak begini nih. Gue nggak mau. Dan itu saya simpan. Lalu saya jadikan motivasi lebih. Ya, ini ngomong mudah ya. Menjalankannya saya tahu itu sulit gitu. Tapi you should try, man. Lo harus coba gitu. Dan nggak ada sesuatu yang ya nobody perfect in the first time. Sama, saya juga dulu terseok-seok untuk melakukan ini. Tapi ketika kita berlatih, ya itu jadi hal yang biasa aja sebenarnya. Ketika diketawain, ya tunjukin sama mereka, you wrong, man. Dan kita jadikan itu sebagai semangat dalam diri kita untuk selalu nunjukin, you wrong. Tapi nggak sekarang. Oke, gue akan tunjukin sama lu nanti. Tapi lu salah, gue bisa kok. Nah, harus dijauhi nggak? Nggak juga sih. Kalau misalkan mereka tidak ada dalam komponen dalam dreams kita, ya ngapain harus dijauhin. Tapi dibatasin mungkin, yes. Kenapa? Karena kita tidak sebagai makhluk sosial nih, prinsip dasar manusia makhluk sosial, kita nggak bisa. Kita punya musuh satu tuh kayak punya musuh 1.000 gitu. Tapi kita punya teman 1.000 kan berasa kayak punya teman satu. Nah, berteman aja. Tapi ketika dia harus ada di dalam komponen membangun mimpi kita,
Gua rasa itu harus tinggalin. Karena kita harus membangun circle demi circle untuk membangun networking seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang bisa mensupport kepada dreams kita. Nah, lalu yang terakhir, sederhananya, selama dia nggak punya kontribusi buat hidup gue akan dengerin. Biarin aja dia mau ngejekin, mau ngapain. Nggak ada kontribusinya buat hidup gue, ngapain gue dengerin. Biarin aja. Gitu. Tapi balik lagi, gue akan buktiin sama lu suatu hari nanti bahwa, you're wrong, man. Gitu Mas Ica. Wah, jadi Mas Edi jadikan ejekan itu sebagai bensin ya, sebagai bensin. Jangan dijauhin teman-teman ya, karena tadi saya punya teman banyak daripada musuh ya. Betul sekali. Apalagi kalau ternyata teman yang mengejek itu ada dalam sebuah ekosistem industri yang memang menjadi impian kita. Jadi jangan dijauhin. Oke. Mas Edi itu penanya kelima nih Mas Akbar. Oke Mas Ica. Sekarang kita masih ada 4 lagi, ya, Mas Akbar. Oke. Ini ada Mas Ade Surya Riantama dari Pacitan. Ini juga pertanyaannya juga seru, Mas Akbar. Oke, siap. Ini bertanya, Mas Akbar mau tanya, lebih baik ngejar mimpi nggak ada duitnya, atau realistis aja dah gue kerjain pasti dan menghasilkan walaupun saya nggak suka. Menarik nih pertanyaannya, Mas. Menarik. Nah, sebenarnya gini, ada beberapa, setiap orang punya point of view yang berbeda-beda. Tapi kalau tanyanya ke saya, ini kan berhubung nanyanya ke saya, maka saya akan jawab nomor 1. Saya akan mengejar mimpi yang nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya, I know. Lu pikir payung ada duitnya? Nggak ada duitnya. Tapi gede impact-nya. Nah, balik lagi. Kalau nggak ada duitnya di situ, maka harus ada yang gede lainnya. Apa nih yang gede lainnya? Lu cari gitu. Kalau misalkan yang gede impact-nya, gue kejar. Tapi kalau nggak ada value-nya, ya udah mimpinya nggak realistis, nggak ada value-nya juga, nggak ada impact-nya, ya buat apa dikejar? Itu yang realistis aja. Tapi balik lagi, dreams itu bukan selalu tentang kekayaan dalam bentuk duit. Gitu kan. Dreams, kaya, sukses. Kaya itu nggak selalu duit menurut gue. Gitu. Karena kita punya teman banyak aja, buat saya itu kaya. Karena priceless loh. Teman itu priceless. Itu nggak bisa dibeli, men. Lu punya duit, aku punya duit, aku mau beli Mas Icat, nggak bisa. Gila, gue harus kenalan dulu sama Mas Arto, gue harus kenalan dulu sama Mbak Lia, gue harus kenalan dulu sama Mas Richard, baru gue berkomunikasi, dan nggak bisa sekali, berkali-kali sampai bisa punya frekuensi yang sama. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih bermakna gitu ya. Jadi kalau misalkan memang tanyanya ke saya akan mengejar mimpi yang nggak ada duitnya. Tapi ada tapinya, harus gede impact-nya. Atau ada value lain yang lebih besar daripada duitnya itu. Atau misalkan kalau mimpi ini tercapai, gue akan diakui sama orang tua gue sebagai anak yang berbakti. Apapun itu mimpinya. Nggak ada duitnya toh. Tapi ini akan menjadi sebuah pengakuan. Ya, kejar. Jadi nggak melulu harus dengan duit sih, ukurannya. Gitu sih, Mas Icat. Oke, Mas Ade semoga menjawab ya. Tadi jawaban dari Mas Akbar. Mas Ade itu pertanyaan ke-6, dan kita masuk ke pertanyaan ke-7 dari Mbak Putri Yulia Padang. Mbak Putri dari Padang, dia ingin bertanya begini, Mas Akbar. Saya ingin bertanya kepada Mas Akbar, bagaimana cara kita membangun relasi atau relasi networking pada saat membangun impian yang sedang kita jalani? Nyambung nih tadi dengan jawaban. Iya betul. Oke, jadi relasi. Jadi gini, kalau saya saya itu berteman dengan siapa saja. Mungkin besok teman-teman datang ke sini ke Tasik. Saya berteman mulai dari yang tatonya sebadan-badan, tukang gebuk di terminal, LSM, Bapak Ustadz, Bapak Wali Kota, sampai entrepreneur, Mas Arto, public figure gitu kan. Saya senang berteman dengan siapa saja. Itu prinsip dasarnya. Kenapa saya senang berteman dengan siapa saja? Karena balik lagi, di atas networking itu ada komunikasi. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan siapapun, maka kita bisa mendeskripsikan apapun yang ada di pikiran kita kepada orang tersebut dan kepada lawan kita. Sehingga
mereka merasa tertarik dengan, gila nih orang asik ya, dia bisa ngerti gue. Nah, dari situlah menurut saya, yang saya alami adalah, ini adalah benih yang kita tanam. Kita punya banyak nih, mitra atau relasi, mulai dari paling bawah, di pasar, tukang angkut beras, sampai pejabat atau pengusaha sukses. Nah, di sini saya kenal dengan Pak Boy Sadiki namanya, temannya Bapak Jokowi, pengusaha kayu terbesar di Priangan Timur. Sampai ke satpamnya, sampai ke tukang bubutnya yang sekarang jadi pengrajin saya. So, bertemanlah dengan siapapun, tanam benihnya, lalu kita pitching sebetulnya. Mimpi saya apa nih? Oh, lagi bikin payung. Oh, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Nah, tinggal dipilih. Nah, masuklah ke situ. Nah, sebetulnya ketika kita mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, dan kita punya relasi yang banyak, merealisasikan mimpi melalui growth hacking itu sebetulnya jalan yang lebih efektif, yang saya rasain ya. Mungkin orang melakukan pekerjaan seperti saya, seperti Kiku Kini sekarang, tanpa ada networking yang bagus, mungkin 10 tahun masih berat. Gitu. Saya mungkin dalam hitungan 1 tahun, sudah bisa terlihat hasil yang mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain 5 tahun. Nah, kuncinya adalah satu, growth hacking, networking tadi. Jadi, kemampuan komunikasi yang baik, purpose kita yang jelas, passion kita yang relevan juga dengan kemampuan kita, maka ketika kita punya mitra ini, punya relasi ini, itu bisa kita pitching, kita sesuaikan dengan dreams yang sedang kita tuju. Karena dreams mungkin ada yang, saya dreamsnya ada 2 nih, 1 nih, ya terserah gitu. Tapi relasi ini atau networking ini bisa kita pitching melalui kemampuan komunikasi yang baik, dan kita tebar aja, berteman aja dengan siapapun, jangan pandang bulu. Oh, ini nanti nggak circle gue nih, udah berteman aja, jangan dulu mikir circle gue, bukan. Nanti ketika dreamsnya sudah jelas ya, kita pitching. Oh, ini nggak cocok nih, oh ini cocok, ini oke. Dan ya fitrah manusia kan memang seperti itu ya, harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya dengan baik juga. Gitu. Kurang lebih begitu Mas Ica. Oke, itu pertanyaan ke-7 ya dari Mbak Putri. Sekarang masuk ke pertanyaan ke-8 dari Mbak Alia Yudiana, Jakarta. Ini pertanyaannya simpel, tapi saya rasa pasti dialami juga oleh kita nih sebagai pelaku UMKM. Saya selalu merasa kurang ketika eksekusi. Ketika eksekusi hasilnya di bawah ekspektasi. Jadi saya beberapa bulan ini lebih banyak riset, webinar, baca buku, dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah itu benar? Perbandingan riset belajar dengan eksekusi baiknya seberapa besar menurut Bapak? Oke. Oke, jadi riset atau webinar itu satu langkah yang benar, karena itu kan proses belajar. Tapi kalau kebanyakan ikut jadi gini, webinar sekali action, webinar action. Kalau mau kan begitu. Atau webinar sekali action, ada masalah webinar. Nah, jangan webinar action, webinar lagi. Ya, gimana dong gitu kan? Risetnya kebanyakan justru bingung, kebanyakan referensi itu sebenarnya bingung. Nah, webinar aja sekali, misalkan, nih sama Brand Adventure nih, sama Kompas nih, hari ini kita lagi webinar seni merangkai impian. Oh, begini tuh cara menentukan sebuah visi. Besoknya kita catat, lalu kita eksekusi. Sesederhana itu. Jalankan dulu, ketika ada masalah, baru, webinar berikutnya adalah tentang ini. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi, perbanyak action sebetulnya, karena begini, apa yang saya ceritakan sekarang itu belum tentu bisa dilakukan oleh teman-teman brand owners yang ikut di acara ini. Jadi kemampuan kita untuk mengadaptasi dari cerita saya, mungkin materi dari Mas Arief kemarin atau dari Mas Arto, kita adaptasi dengan action yang sesuai dengan bisnis kita. Saya pikir itu yang akan lebih unik. Karena apa yang saya bicarakan kepada teman-teman UMKM dan juga brand owners adalah walk the talk. Jadi saya bercerita tentang apa yang saya lakukan, karena saya bukan akademisi ya, saya practitioner. Jadi saya bercerita tentang apa yang saya lakukan. Kalau menurut saya begini loh membangun mimpi itu. Nah, jadi
perbanyak action sehingga kita bisa menemukan keunikan dari apa yang sudah kita pelajari di webinar. Karena di webinar itu pasti garis besar nih. Atau seperti saya nih sekarang, oh ini berdasarkan pengalaman Mas Akbar nih seperti ini. Kalau diadaptasi ke usaha gue tuh gimana ya? Nah, ability kita untuk mengadaptasi dari cerita orang atau dari teori-teori di apa namanya di dalam ilmu manajemen yang ada lalu kita adaptasi, ya itulah sebetulnya yang menjadikan kita unik dan kegagalan-kegagalan itu sebetulnya yang tanpa sadar itu menjadi landasan kekuatan kita untuk making decision, untuk growth dengan unik. Menurut saya sih begitu. Mas Icat. Mantap, Mas Akbar. Siap. Akhirnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan 9. Dari Mbak Erika Paramita dari Malang. Ya, ini pertanyaannya ada 4 dan semua keren-keren, tapi saya cuma pilih satu karena keterbatasan waktu. Oke, siap. Dan kayaknya tepat untuk dijadikan closing nih, Mas Akbar, pertanyaannya. Siap, Mas Icat. Pertanyaan dari dia yang saya pilih adalah, mindset apa yang harus dimiliki untuk bisa menggapai impian, apalagi di saat sulit seperti sekarang ini? Silakan Mas Akbar. Oke. Jadi mindset apa yang kita butuhkan untuk bisa mencapai impian? Kalau versi saya itu ada 2. Satu adalah selalu terbuka terhadap perubahan apapun. Peka dan terbuka. Karena dinamis, hidup kita itu dinamis, dunia kita dinamis, market itu dinamis, bisnis itu dinamis. Kalau statis, you die. Denyut jantung kaget. Denyut jantung itu kan nah kalau misalkan statis berarti orang mati. Nah, sama, kita juga sama, bisnis kita juga sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan mudah menyerah. Itu adalah mindset yang harus kita pertahankan untuk bagaimana supaya kita bisa tetap menggapai impian dalam kondisi sesulit apapun. Peka terhadap segala jenis perubahan dan juga jangan menyerah. Ya saya contohkan seperti tadi. Kalau saya menyerah hanya karena nggak punya duit 20.000, saya menghilangkan semua responsibility, saya melupakan 9 bulan perjalanan saya untuk membangun impian saya yang mungkin ini adalah one step closer to the end. Tapi ketika saya menyerah, ya sudah tuh 9 bulan nggak jadi apa-apa. Nah, kalaupun saya tidak peka terhadap perubahan, mungkin ketika saya rilis girls band itu atau saya rilis payung ini nggak laku, lalu saya menyerah. Tapi kalau kita peka terhadap perubahan, oh mungkin ada yang nggak sesuai. Kamu tuh pengen apa sih sebenarnya? Oh ini harus begini. Oh ini harus merepresentasikan remaja. Oh teenager itu bajunya rok tutu, bunga-bunga kayak gitu-gitu. Oke kita pergi yuk ke pasar pagi, kita beli. Nah, jadi jangan pernah takut untuk dikritik. Karena kan perubahan. Kritikan adalah salah satu hal yang bisa merubah kita. Dikritik ya udah, selama itu kritik ya, bukan caci maki ya. Itu lain cerita. Selama konteksnya adalah hal yang kita bicarakan dan kita dikritisi tentang benar atau salah, bukan menang atau kalah. Nah ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan dalam konteks menghadapi perubahan ini. Teman-teman itu masih suka baperan gitu. Kalau bisnis masih baperan, lu nggak usah bisnis deh. Gitu. Bisnis itu jangan baperan. Bisnis is a business gitu. Nah, bisnis itu, baperan itu adalah ketika kita berorientasi pada menang atau kalah. Misalkan saya dikritik sama Mas Icat. Gila, gue kalah nih sama Mas Icat nih. Bukan masalah menang atau kalah, tapi masalah benar atau salah. Mengkritisi itu adalah sudut pandang orang lain. Menurut gue tuh benar loh begini. Ya kalau misalkan menurut Anda salah, ya silahkan kritisi. Tapi jangan baperan. Kita bertukar pikiran. Kan ceritanya bertukar pikiran, bukan bertukar perasaan. Nah, itu adalah salah satu trik untuk bagaimana supaya kita tetap peka dan bisa menerima berbagai macam perubahan. Sehingga kita bisa lebih adaptif. Gitu. Jangan baperan intinya ya. Jangan dikit-dikit, nggak laku baper. Terus nangis di pojokan, makan Indomie, lampu gelapin, nyetel lagu Melayu kan. Aduh, udahlah gitu kan. Yuk kita bangun, kita semangat lagi. Makanya poin kedua adalah bagaimana supaya kita bisa tetap mencapai impian dalam kondisi tersulit, ya pantang menyerah. Setelah adaptif, ya pantang menyerah.
Kurang lebih begitu Mas Icat. Mantap Mas Akbar, nggak kerasa udah 9 pertanyaan yang kita jawab dan udah nggak kerasa juga hampir 2 jam, sudah 2 jam malah ya. Acara seminar online ini, sharing online ini, dan teman-teman saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Akbar ini benar-benar bisa menginspirasi ya. Kalau saya sih sudah terinspirasi dan menjadi semangat lagi untuk menjalankan apa yang saya lakukan sekarang nih Mas Akbar. Keren banget. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk 9 penanya, Mas Lutfi Perdana, Jakarta, Mbak Novita Tiurma, ini mungkin bisa dilengkapi dari mana asalnya dengan tim dari Kompas. Kemudian Mbak Linda Novlinda dari Cianjur, Mbak Yuyi Rohmatunisa Serang Banten, Mas Edi dari Bali, Pepperland, Ade Surya Riantama Pacitan, Mbak Putri Yulia Padang, Mbak Erika Paramita Malang, dan Mbak Alia Yudiana Jakarta. Tepat 9 orang yang sudah dijawab dengan Mas Akbar dengan sangat detail, komprehensif, dan sangat-sangat relevan dengan apa yang dijalani oleh pelaku UMKM sekarang ini. Dan sampailah kita di penghujung acara kita, Mas Akbar. Saya ingatkan kembali buat teman-teman untuk jangan lupa mengisi kolom kuesioner kami supaya kita bisa membuat acara kita menjadi lebih baik lagi pastinya. Terus jangan lupa juga untuk follow dan mention IG dari Brand Adventure Indonesia dan juga IG dari pasangiklan.com @pasangiklan.com atau com. Nah, terakhir nih Mas Akbar. Siap. Ada nggak semacam arahan terakhir dari Mas Akbar atau penutup dari Mas Akbar buat kita semua? Silakan Mas. Teman-teman brand owners, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Walaupun terkadang kita sudah mencapai impian kita, tapi coba deh tanya lagi, apakah benar ini mimpi kita? Karena mimpi adalah tujuan akan kemana dan menjadi siapa kita. So, hidupkan kembali mimpinya dan semangat untuk merealisasikannya, karena impossible is nothing. Everything is possible. Nggak ada yang nggak mungkin kok di dunia ini. Selama kita mau mencapainya, kita bekerja keras untuk menggapainya, saya yakin semua mimpi dari teman-teman brand owners akan bisa direalisasikan dengan caranya sendiri yang akan keren. Gitu Mas Ijan. Mantap Mas Akbar. Sekali lagi brand owners, terima kasih sekali sudah hadir dalam sharing online yang kita lakukan bersama Mas Akbar Mujahid, pastinya brand aktivis dari Tasikmalaya dan founder Kikukini. Dan juga terima kasih kepada pasangiklan.com dan Kompas Gramedia Group yang sudah memfasilitasi semua acara malam ini. Sekali lagi terima kasih Mas Akbar, Mbak Vina dari pasangiklan.com atas dan atas kehadirannya di acara kita, dan saya harapkan tadi semoga apa yang disampaikan Mas Akbar bermanfaat buat para brand owners sekalian. Tetap semangat dan tetap yakin dan konsisten terhadap apa yang dikerjakan oleh para pelaku UMKM sekarang atau para brand owners yang dilakukan oleh brand owners sekarang. Terima kasih sekali lagi Mas Akbar dan Mbak Vina, dan terima kasih. Kita tutup juga. Ya. Terima kasih Mas Akbar. Makasih juga teman-teman semua yang udah stay sampai 2 jam ini. Siap. Makasih juga Mbak Vina. Mas Richard, makasih. Terima kasih semua. Saya tutup acara ini dengan salam kebanggaan nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Merdeka.
Mau pasang iklan di jaringan website Kompas Gramedia? Apa mau pasang iklan di akun Instagramnya? Atau mau pasang iklan baris di koran Kompas? Langsung aja Langsung aja ke pasangiklan.com. Ada beragam harga yang bisa kamu pilih. Pembayarannya mudah, bisa transfer bank atau kartu kredit. Setelah iklan tayang, akan ada laporan yang Anda terima. Mau pasang iklan semudah upload, Bayar Tayang. langsung aja ke pasangiklan.com. Persis seperti petani yang kerap gagal panen, namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai, meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai, adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan.